Mari Tuhan berfirman atas kita. Kami butuh firman-Mu dalam hidup ini, karena firman-Mu akan menuntun kami kepada jalan yang benar. Roh Kudus, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melakukan setiap firman yang kami dengar pada sore hari ini, supaya sungguh dalam hidup kami nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap hati kami sebagai tanah yang baik, supaya sungguh firman itu jatuh di tanah yang subur. Firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, katakan bersama. Amin. Silakan duduk. Selamat sore. Shalom. Sekian lama kita tidak berjumpa, ya. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali, dan terima kasih untuk waktu yang diberikan dan saya bisa melayani sore hari ini. Baik, sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup untuk Kebenaran. Yang pertama, yang perlu kita lihat yang pertama, apa arti hidup untuk kebenaran. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan dalam hidup ini selalu berjalan dalam kebenaran. Yang artinya bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita katakan, kita mempersembahkan hidup ini untuk selalu berjalan dalam kebenaran. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan kita katakan, kita persembahkan hidup ini untuk selalu berjalan dalam kebenaran. Karena kebenaran adalah perbuatan seseorang yang sesuai dengan kebenaran, tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan tidak ditolak oleh orang lain, tidak ada komplain dari orang lain. Apapun yang kita lakukan selalu bisa diterima oleh orang lain. Berarti orang lain tidak bisa menemukan kesalahan dalam diri orang itu, sehingga apapun yang dia lakukan selalu bisa diterima. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat kesalahan seseorang, itu sangat mudah. Melihat kelemahan seseorang itu pasti gampang. Tetapi orang yang berjuang dan berusaha terus berjalan di dalam kebenaran tidak akan mudah untuk menemukan kesalahannya. Apakah mungkin Pak, orang tidak bisa ditemukan kesalahan dalam diri? Yohanes 18:38 dikatakan demikian. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ternyata Pilatus pun tidak bisa menemukan kesalahan itu dalam pribadi Yesus. Makanya ayat mengatakan ketika Yesus disalibkan, dia cuci tangan, karena memang dia tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Dengan kata lain, Yesus itu adalah orang yang berjalan untuk kebenaran. Yang kedua, dalam apa saja kita harus hidup benar. Next, saya katakan urutan pertama, kita harus hidup benar di dalam perkataan kita. Kenapa perkataan saya katakan urutan pertama? Karena Amsal pasal 10:19 mengatakan banyak bicara itu pasti banyak salah. Banyak bicara itu pasti banyak pelanggaran. Bahkan Yakobus mengatakan orang yang tidak bersalah dalam lidahnya, dia adalah orang yang sempurna. Saudara, banyak orang itu gampang berbohong misalnya. Sekarang saya mau tanya, adakah di sini yang tidak pernah berbohong? Berarti bohong semua ya. Orang itu kalau berbohong sekali,
Biasanya untuk menutupi kebohongan yang pertama dia pasti berbohong lagi. Nanti untuk menutupi bohong yang berikutnya dia pasti berbohong lagi. Memang kadang kita jujur dan terbuka ada risikonya, tapi selesai masalahnya. Saudara-saudara, kalau kita berbohong, suatu hari kita ketahuan. Jangan sampai kita menyesal, nanti apapun yang kita katakan tidak dipercaya lagi. Berapa banyak misalnya suami sudah membohongi istrinya, mungkin beberapa kali berhasil sampai ketahuan. Jangan sampai kemudian menyalahkan istri karena meskipun dia ngomong benar, istri tidak percaya. Berapa banyak anak nggak respect pada orang tuanya karena mungkin pernah dibohongi. Akibatnya apapun yang dikatakan oleh orang tuanya, anak itu tidak percaya. Jadi saudara-saudara, kita perlu berhati-hati. Orang bohong itu capek, lelah. Misalnya suami bohongi istrinya dengan alasan ini, misalnya 2 hari lagi dia mau bohongi lagi, dia mikir 2 hari yang lalu aku bohong apa ya? Terus bohong yang kedua, seminggu kemudian dia coba mengingat lagi, yang pertama aku ngomong apa, yang kedua ngomong apa, capek sih. Orang itu kalau ngomong apa adanya berterus terang, gak akan lelah. Selesai masalahnya, sudah selesai. Saya salah satunya kerja sebagai broker properti. 2003 saya mencoba menjadi broker, bahasa Belandanya maklar. Kemudian suatu hari saya dapat klien. Waduh, suka beli-beli, rasanya uang itu nggak mikir. Bahkan kadang-kadang selesai transaksi dikasih komisi sama dia, padahal biasanya yang memberi komisi itu yang jual, ini yang beli juga kasih. Sampai suatu hari tiba-tiba saya dapat surat cinta dari bagian narkoba Polda Jawa Timur. Saya bingung, ini masalah apa? Akhirnya saya datang sendiri tanpa lawyer. Dan ternyata saya dipanggil dalam rangka menjadi saksi. Untuk siapa? Ya untuk pembeli saya ini. Ternyata dia anak buahnya Ninggi Gunawan. Seseorang yang ketangkep karena produksi ekstasi yang sangat besar jumlahnya dan ketangkep di Grand Family di Blok M35 itu pun juga punya teman saya di sana. Dan saya ditanya, ya apa tersebut baunya dan sebagainya. Hari itu dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore saya baru boleh pulang. Gak boleh makan lagi sini. Di sana saya belajar. Tuhan pimpin saya diberi hikmat, jangan bohong, jangan ngarang, ngomong apa adanya. Saya juga nggak tahu, nggak pernah menghadapi kasus begini. Ya rata-rata kutip pipis gitu loh ya. Dikebrakin mejanya, dibentak-bentak, dibendeli. Tapi Tuhan luar biasa pimpin saya, harus jujur. Jam 6 malam saya dipulangkan, kemudian saya bilang, Pak kalau bisa ini yang pertama dan terakhir saya dipanggil lagi. Karena saya pernah ngalami gini terus saya bilang, apalagi nggak makan, nggak boleh makan. Dan ternyata 7 orang polisi yang interogasi saya itu keluar masuk ke sebelah, ada ruang sebelah. Ternyata notaris pegawai notaris dipanggil semua, dicocokkan dengan jawaban saya. Dan untungnya saya kalau lupa yang bilang lupa, lali, nggak ingat ya nggak ingat. Kalau tahu ya saya jawab dengan jujur, saya nggak ngarang, nggak nambahin. Jam 6 malam itu saya dipulangkan, saya ngomong gini, Pak ini yang pertama dan terakhir Pak ya, tolong jangan dipanggil lagi. 3 hari kemudian surat cinta kedua datang. Dan saudara tahu pelajarannya. Pertanyaan yang sama 3 hari yang lalu diulang semua. Dan luar biasanya, saya nggak ada yang salah sedikit pun karena saya berkata apa adanya. Coba kalau saya ngarang bohong, saya capek kemarin ngomong apa ya? Saya jawab apa ya? Nah, makanya dalam hidup ini jangan suka berbohong. Hidup jadi lelah. Kita harus mengingat dulu ngomong sama orang itu apa, dulu ngasih janji apa, nggak usah. Hidup ini lebih baik transparan apa adanya. Sama-sama sebenarnya coba lagi ya.
Coba dilihat ini. Yohanes 8:44. Iblislah menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ngakunya anak Tuhan, tetapi kalau dia masih gampang berdusta, gampang berbohong, berarti dia anaknya punya ngomong berkata anaknya iblis. Kalau anak Tuhan, saya percaya dia pasti ngomongnya benar. Harus berhenti hari ini. Tidak boleh ada kebohongan di antara kita. Coba dilihat lagi Amsal 12 ayat ke-6 ini. Perkataan orang fasik, orang jahat mengendam darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang itu. Kalau kita terus berkata tidak betul, suatu hari kita akan menuai akibatnya. Coba kalau saya diinterogasi, ngomongnya nggak betul, saya dianggap kerjasama dan sangat bahaya dalam kepolisian, karena dianggap kita ini kong kali kong gitu kira-kira. Ini sangat berbahaya. Makanya anak-anak juga diajarin harus berani ngomong apa adanya, harus berani ngomong jujur supaya hari itu masalahnya selesai. Apapun perlu diajarin. Kadang-kadang saya ulang, kejujuran itu memang bisa menempuh risiko, tapi sudah selesai. Jadi gak ada ditutupi lagi. Yang kedua, kita harus hidup benar dalam hal tingkah laku. Saudara-saudara, tingkah laku atau perbuatan sudah tahu itu nggak benar, tapi ya masih ada orang yang terus-menerus dilakukan. Sudah tahu kalau misalnya suka minuman keras pasti ada akibatnya, kok ya masih diterus-teruskan. Saya punya grup sepeda cukup besar, grup olahraga jalan cukup besar. Hari-hari ini ada yang opname karena levelnya rendah. Kenapa? Yang dulunya kan suka minum minuman keras. Sesuatu yang salah yang dikerjakan atau dilakukan, nggak mungkin nggak ada akibatnya. Suatu hari pasti ada akibatnya. Semua tinggal tunggu tanggal mainnya. Merokok misalnya, sudah tahu nggak benar, nggak baik bagi kesehatan, ya diterus-teruskan. Bapak saya itu merokok berat, satu hari bisa 4 pak. Orang nggak salah itu kan besok kayak alasannya ya. Kalau bapak saya dinasihati, kamu itu nggak ngerti, orang merokok itu ada keuntungannya. Ya. Apa keuntungannya Pak? Rumahmu nggak pernah bisa dimasukkan maling. Loh kok bisa? Iya, orang merokok itu matuai. Maling mau masuk nggak jadi, ada sebelahnya. Ini belum turun ini, nggak akan masuk. Terus ada lagi, bapak saya bilang, apa saya bilang? Loh, rambutnya nggak bisa putih. Maksudnya, ya baru putih mati katanya gitu. Loh kadang-kadang orang itu ya kalau berbuat salah, diberitahu, bisa melawan, bisa mengungkir sampai suatu hari, misalnya muncul penyakitnya baru sadar, tapi kadang sudah terlambat. Hari ini kalau kita punya kebiasaan-kebiasaannya nggak betul, ayo kita berubah. Saya percaya bahwa kita ini tahu apa-apa yang nggak benar dalam hidup kita. Ya jangan terus dilakukan. Selain bisa merugikan diri sendiri, ya bisa mempermalukan nama Tuhan. Dan apalagi ya keluarga bisa dipermalukan juga. Ya. Sudah tahu ini makanan-makanan nggak betul. Kalau terus dimakan, ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, lemak tinggi misalnya, ya kayak saya ini, jantungnya pasti kita. Saya dulu tak pikir olahragawan, pemain basket, saya pelari. Wah, kalau saya lari itu satu latihan basket bisa 200 lapangan, saya kuat. Push up apa semua. Saya pikir olahraganya keras, makanya hajar semua. Saya pikir lemaknya pasti terbakar. Sekarang saya baru tahu lemak itu nggak gampang terbakar, yang terbakar cuma kalori. Bahkan nggak pernah gemuk, tapi jantung itu.
Kenapa ya dulu aliran gitu, Geragas, semua orang dimakan. Akhirnya 2017 rank 1, 2018 rank 2. Jadi jelas, apapun yang akan dalam hidup ini, apapun, kalau kita nggak segera berubah, kita pasti menyesal di kemudian hari. Tapi kadang penyesalan sudah terlambat. Amsal 8:13 berkata, takut akan Tuhan yang membenci kejahatan. Kalau benar kita ngomong takut akan Tuhan yang benci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, dan tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh memusuhi. Gak ada perbuatan yang jahat yang salah, Tuhan saya gak ada. Kalau kita aja punya anak misalnya, hidupnya gak benar, kita bisa marah. Jadi jangan diterus-teruskan. Nggak masa mulai baca diterus-teruskan. Ya, kamu sekarang tak bina, lama-lama tak bina saya kamu ya. Hati-hati sebenarnya. Kemudian sikap. Titus 3 ayat 2 berkata, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, dalam mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus berkata begini, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan perhatikan. Tidak ada ayat lain di dalam Injil di mana Yesus berkata suruh belajar kepadanya. Cuma satu-satunya ini. Belajar dalam hal apa? Cuma dua, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Karena Yesus tahu pergumulan orang itu dimulai dari kecil, ya dua ini. Kalau nggak kasar ya sombong. Ya tahu ya. Anak kecil itu ya nggak usah diajarin sombong. Coba berikan sepatu baru. Anak kecil, dia pasti keluar rumah terus pamer macam-macam. Sepatu keluar, sepatu keluar. Sombong. Dari sini. Semakin besar belum, ya semakin sombong. Coba ibu-ibu keluar dari sana rambutnya baru, jalannya pasti berbeda. Kayak nanti pamer gitu. Karena rambutnya baru. Apalagi alisnya baru ditakut. Loh, itu otomatis kok, bener ini, perhatikan nanti. Bawa tas kalau baru, beda sama tas lama. Kalau tas baru dibawanya diem, tapi di tas jangan terlalu goyang. Supaya tahu ini tas baru. Saudara, orang mau sombong itu gampang, nggak usah belajar. Coba ganti mobil baru sedikit, itu lain umpahannya gitu. Coba pakai mobil, ngomong, pakai mobil dulu ya. Makanya suruh belajar sikap. Lemah lembut, lawan katanya pasti apa? Kasar. Saudara tahu lemah lembut? Lemah lembut itu lemah yang lembut itu. Kalau dipegang enak ya. Kalau lemah kasar dipegang enak. Berapa banyak orang itu kalau jawab kasar, iya kan? Dijak ngomong enak-enak, nyelekit jawabannya, nyengah, jelas. Kalau kita ini mau dihormati orang mau segan sama kita, ya jangan kasar sama orang. Kalau kita nggak mau dikasari orang, ya jangan kasar sama orang. Saya percaya anak-anak akan bersikap baik dengan orang tuanya kalau orang tuanya memperlakukan dengan baik. Tapi selama orang tua nggak bisa jadi contoh, ya percuma. Marahin anaknya betah-betah. Nanti lihat, kalau anak itu sudah mulai berani, dia bentak orang tuanya. Dari mana? Belajar dari orang tuanya, secara nggak langsung. Anak saya tak ajarin, kalau ngomong ajarkan senyum. Ngomongnya harus lembut. Ngajak mau misalnya, nggak boleh ngomong gitu. Ayo tak apa, kamu mau tak apa, nggak boleh. Ulangi. Ayo tak apa, nggak pernah mau. Itu kan enak sudah. Jadi semua perlu diajari. Jadi nggak boleh ngomong kasar, kita pun harus melakukan. Bukan karena kita orang tua, kemudian kita otoriter kepada anak. Nggak boleh. Jadi dengan siapapun, mari kita bersikap lemah lembut, terutama di dalam kata-kata kita. Jangan kasar kepada orang, ya. Jangan arogan. Kemudian bekerja. Mari kita membangun nama baik atau reputasi. Amsal 22:1 berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Pengkhotbah pasal 7 itu mengatakan nama yang baru lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara,
atau nama baik itu gak datang dengan sendirinya dalam kehidupan. Harus diciptakan, harus berjuang. Dan sekali lagi, kalau reputasi itu sudah ada dalam kehidupan seseorang, akan mendatangkan referensi dan rekomendasi. Misalnya kita bekerja, karena kita punya reputasi yang baik, orang pasti memperkenalkan kita kepada orang lain. Setuju? Istilahnya apa? Dari mulut ya salah, dari mulut ya ke telinga. Tidak ada dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga. Kalau kita punya nama baik, menguntungkan diri kita. Yang membuka jalan hidup kita ya kita sendiri, yang menutup jalan hidup kita ya kita sendiri. Kita mau dipercaya orang harus punya nama baik. Lihat nanti kalau kita bekerja dalam bidang apapun punya nama baik, bukan kita cari pekerjaan yang cari kita. Bukan kita yang mengejar berkat, saya percaya berkat yang mengejar kita. Jadi ciptakanlah reputasi atau nama baik, terutama dalam pekerjaan. Kemudian melayani, itu 2 ayat ke-8. Share dan tidak berjalan dalam pemerintahanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan dengan kita. Saudara, di dalam pelayanan, kita sudah diteladan yang baik. Sampai-sampai orang di sekitar kita ini gak menemukan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Yang ditemukan cuma hal yang baik. Kalau nama kita disebut, selalu orang berkata, wah orang itu baik. Kalau nama kita disebut, wih orang itu ciamik gitu. Makanya jaga kehidupan. Melayani misalnya harus dengan tulus, dengan motivasi yang baik. Gak perlu ingin dipuji karena semua kita bersembahkan untuk Tuhan. Hati-hati pelayanan di daerah mimbar, itu daerah basah. Saya berkali-kali memberi nasihat kepada para pelayan mimbar. Karena itu daerah basah, banyak dikejar orang, tampil, ya, menunjukkan siapa dirinya. Gak perlu. Juga gak ada pamrih pelayanan itu. Harus dengan sukarela. Gak perlu bersaing juga. Mari kita melayani, semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kalau ada pelayanan yang betul, motivasinya salah, ya harus dibenarkan, harus berubah. Gak ada artinya kalau kita melayani kemudian motivasinya salah, pelayanannya salah, gak berkenan di hati Tuhan. Saya percaya begini, kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan kehidupan kita. Kalau kita punya anak, sangat menyenangkan orang tuanya. Orang tuanya akan berjuang untuk menyenangkan anak itu, betul? Misalnya orang tuanya punya perusahaan, anak yang menyenangkan, hidupnya yang benar, pasti dikasih jabatan dan kekuasaan tanggung jawab. Kalau anaknya hidupnya nggak benar, masa dikasih tanggung jawab kekuasaan? Nggak mungkin. Dan saya percaya hari ini, kalau kita hidup benar di mata Tuhan, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang luar biasa dalam hidup kita. Itu bukan dulu dari Tuhan. Mengapa kita harus hidup benar? Next. Mengapa kita harus hidup benar? Karena kita pengikut Tuhan Yesus yang benar. Karena kita ini murid Kristus, murid dari Tuhan Yesus yang benar. 1 Yohanes 5:20 berkata begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pontius Pilatus pun tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus, dan dia berkata, ini orang benar. Muridnya pun Yohanes berkata, Yesus itu orang benar. Jadi saya katakan orang yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Yang kedua, orang yang paling tahu diri kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sekarang saya mau tanya, kalau seorang suami, berani nggak istrimu dipanggil kemudian suruh cerita tentang dirimu? Karena dia paling tahu.
Kalau suaminya berkata siap, berarti benar dia orang benar, tidak ada salah. Kalau dia mau sebentar, tunggu 6 bulan, tidak ada salah. Sama, seorang ibu rumah tangga, berani gak asisten rumah tangganya dipanggil, suruh ngomong tentang suradanya. Kalau dia bilang, oke siap, berarti benar, memperlakukannya dengan baik. Tapi kalau dia bilang jangan-jangan bahaya, jadi sesuatu yang salah. Jadi orang yang paling dekat dengan kita ini tahu siapa kita. Berani gak anak-anak kita panggil, dipanggil, tanya tentang orang tuanya, berani gak? Bagaimana orang tuanya bersikap di rumah, bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, ya kan? Kalau mereka berani, berarti memang orang benar. Jadi orang-orang yang dekat dengan kita itu tahu siapa diri kita. Kebiasaan juga tahu. Ya kan? Saudara pasti tahu ibu-ibu kebiasaan suaminya, berarti itu ngorok, enggak ada. Ngoroknya juga macam-macam, berbeda juga. Ada bapak cini, ada waktu-waktu juga ada, macam-macam. Jadi tahu. Jadi kalau orang paling dekat itu kemudian sampai berani memuji, berarti memang itu luar biasa. Seperti Yohanes, dia berkata Yesus ini adalah orang benar. Jadi saya berharap hari ini siapapun yang dekat dengan kita, dia memuji kita karena kita ini memang orang benar. Yohanes pasal 14 ayat yang berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Berani gak kita ini kalau bukan ahli komputer kita ngomong aku ahli komputer? Pasti gak berani, karena memang bukan ahli komputer. Tapi kalau saudara atau saya memang ahli komputer, saya pinter benar-benar komputer, saya kan berani ngomong saya ahli komputer karena memang saya bisa. Yesus mengatakan itu, aku ini kebenaran. Dia berani mengikrarkan itu, berarti benar dia adalah orang benar. Kalau enggak, dicemooh orang lain. Oh, ngomong dong, betul? Kalau kita ini memang orang benar, kita juga akan berani ngomong, aku benar kok. Di sana loh, kita nggak mau, aku ini benar. Nah, Yesus berkata begitu, aku ini orang benar. Dan sampai hari ini tidak ada yang mencacati. Pilatus pun tidak menemukan itu, Yohanes yang memuji dia. Kita bersyukur kita punya Yesus sebagai orang benar dan kebenaran. Makanya dalam hidup kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, jangan bikin malu. Oh ya, pengikut Tuhan Yesus itu orang Kristen, jangan dong. Kalau benar kita mau menjadi pengikut Yesus, harusnya kita juga berjalan untuk benar. Sehingga nanti orang-orang tidak dipermalukan. Next. Hidup benar adalah buat kita hidup damai. Orang kalau hidupnya benar, hatinya tenang. Amsal berkata orang itu kalau punya salah, dia akan lari meskipun tidak ada yang mengejar. Tapi kalau orang itu benar, hidupnya pasti tenang. Saya pernah ngajak teman saya jalan-jalan di Tunjungan Plaza, ajak makan di sebuah restoran. Terus dia bilang, tak lihat dia, kamu di sini dulu. Dia masuk restoran, masuk di sini pindah. Kenapa? Dia masih ada hutang sama orang di dalam sekarang. Jadi kalau orang itu punya salah, hidupnya nggak tenang. Kadang-kadang nggak dikejar pun dia lari, kata Amsal kan begitu. Tapi orang yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Coba kalau anak pulang sekolah salah, pasti nunduk. Tapi kalau hidupnya benar, gak ada masalah, pulang pasti sukacita. Halo pak, joget-joget ya. Sama, kalau suami-suami pulang dari luar kemudian punya salah, pasti udah selingkuhan begitu. Tapi kalau enggak, ya dia tenang. Makanya orang benar hidupnya pasti penuh dengan damai dan tenang. Karena gak punya rasa bersalah, gak tertuduh. Hidup benar adalah fondasi untuk membangun relasi atau hubungan dan kepercayaan dengan orang lain. Kalau hidup kita benar, kita ini pasti dipercayai, betul? Kalau juga benar, siapa mau percaya sama kita? Kerja bareng, kongsi gak bener, kan gak mau kongsi orang, dia kan sudah jelas. Janji tinggal janji, gak pernah ditepati. Orang mau percaya lagi sulit.
Ada yang utang, janjinya meleset, gak bayar. Saudara mau kasih barang lagi sama dia, ya tunggu dulu. Hidup benar akan menjadikan kita pribadi yang otentik. Orang tahu kita orang benar. Jadi begitu nama kita disebut, gak ada sama sekali masalah, gak ada yang jelek yang muncul. Coba kalau hidupnya gak benar, disebut namanya hati-hati, bahaya. Gak sudah hati-hati, biasanya masalah uang. Ya, hati-hati, pasti masalah. Saudara, orang jatuh misalnya di dalam hal yang lain, itu pemulihannya masih lebih gampang ketimbang orang jatuh masalah uang. Pemulihannya butuh waktu panjang. Cerita lagi hati-hati. Loh, dia mau kerja lagi mah jangan, bahaya, pasti masalah uang. Bukan masalah ini. Ya, jadi kita ini harus identik dengan hal yang benar, disebut aman. Memang nggak ada salahnya. Orang hidup benar akan menumbuhkan sikap percaya diri. Dia jadi lebih percaya diri karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan benar. Hidup benar akan menjaga kehidupan mental dan spiritual. Hidup jadi happy. Orang yang punya salah nggak bisa happy. Kan ada tujuan-tujuan di dalam diri. Saudara, saya tahu tidak gampang hidup benar karena di sekitar kita ini banyak orang nggak benar. Tapi saya berharap dimanapun kita berada, karena kita dipanggil menjadi garam dan terang, hidup kita harus menjadi pengaruh bagi mereka. Bukan dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Tapi Pak, kalau nggak tahan bagaimana? Ya lari seperti Yesus, karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Tapi saya berharap dimanapun kita berada, kita harus menjadi pengaruh bagi sekitar kita. Yang keempat, keuntungan kalau kita hidup benar. Apa keuntungannya? Ya pasti ada dong. 1 Petrus pasal 3 12a. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Wah, luar biasa ya. Saya ulang, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Orang itu kalau hidupnya benar, permohonannya itu didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan. Yakobus 5:16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, bukan doa yang benar, bukan, tapi doa orang benar. Jadi orangnya harus benar dulu, baru doanya besar kuasanya. Jadi orang benar, permohonannya itu dikabulkan oleh Tuhan dan sangat besar kuasanya. Amin. Itu sebabnya hari ini kalau mau doa kita dikabulkan, didengar oleh Tuhan, semua permohonan kita harus jadi orang benar. Dan bila kita berdoa sangat besar kuasanya. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 ini ayat bagus. Coba perhatikan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, hidupnya benar, tidak ada salahnya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi orang itu kalau hidupnya benar, kapanpun datang kepada Tuhan, dia diterima. Luar biasa. Coba kalau kita ini tahu orang itu hidupnya tidak benar, terus dia mau datang ke rumah kita ngomong apa? Selain kalian, kita nggak mau terima. Kita tahu orang itu hidupnya nggak benar, kita punya nomor handphonenya, sudah termemori namanya, begitu muncul, klik, gimana? Kita malas menerima. Loh betul, kata kita tahu dia nggak betul, ngomongnya nggak betul, kelakuannya nggak betul, mungkin pernah utang kita nggak bayar misalnya. Kita nggak mau menerima. Kita aja bisa begitu. Coba kalau telepon masuk, tuh ini diharapkan orang ini lama tidak ketemu, terima saja. Jadi saya berharap kehadiran kita ini dimanapun tidak ditolak oleh orang lain, tapi diterima oleh orang lain. Ada yang benar. Sama Tuhan juga begitu. Jelas ayatnya. Kalau kita mau diterima, setiap waktu datang kepada Tuhan, hidup kita harus benar. Yesaya 33 15-16. Orang yang hidup dalam kebenaran, langsung ke bawahnya, rotinya disediakan, air minumnya terjamin.
Apa artinya? Orang itu kalau hidup benar pasti diberkati oleh Tuhan. Ini janjinya. Pasti nggak akan pernah mengalami kekurangan. Pasti dicukupkan segala kebutuhannya. Katakan amin. Hidup benar itu dipikirkan oleh Tuhan. Setuju saya. Saya nggak mengalami banyak, ya. Jadi hari ini, ayo hiduplah dalam kebenaran, hiduplah untuk kebenaran. Saya percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, akibatnya apa kalau kita hidupnya nggak betul atau nggak benar? Wadah, ya hati-hati ya. Apa akibatnya kalau hidup tidak benar? Amsal 3, 32, 33. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur yang bergaul erat, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Berkatikan, jelas. Orang benar diberkati, tetapi orang yang tidak benar bisa dikutuk. Bisa mengalami hal yang tidak baik di dalam kehidupan. Bahkan hidupnya bisa jauh dari Tuhan. Mengerikan. Amsal 14:32. Orang fasik atau orang jahat dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar apa? Mendapat perlindungan karena ketulusannya. Orang yang jahat akan mengalami kehancuran. Dia akan terpuruk, tetapi orang benar hidupnya akan diangkat oleh Tuhan dan dipercaya sesuatu yang besar dalam kehidupannya. Amsal 15:8 dan 9. Orang yang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenanya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mau mencari kebenaran dikasihinya. Siapa yang mau dikasihi Tuhan? Hidup benar. Saya nggak sebelahnya hidup benar. Iya, mau disayang, mau diingatkan. Apa saudara mempunyai orang hidupnya nggak betul? Enggak, pasti dimarahi, pasti didisiplin, pasti diberikan kekerasan. Anak saya pulangin malam, saya tak bilang seberapa, kok belum pulang? Ya Pak, sebentar lagi, besok tak boleh lewat jam 10. Saya bilang gitu, waktu masih sekolah di sini. Terlambat lagi, ya saya tegasin lagi, jangan lebih dari jam 10 nggak boleh, ya harus pulang. Besoknya masih nanti, oke, mobilmu tak ambil, kamu tidak akan bawa mobil lagi selama, tidak berani. Ya kan? Sudah tahu ini salah, ya saya tergesit, masa salah, bisa saya mau terus terus. Tidak mungkin. Orang itu kalau punya benar pasti disayang. Kalau enggak, kalau salah jadi tergesit, didisiplin. Kalau perlu kadang-kadang perlu dihukum. Saya ancam kalau kamu terus begini, kamu tidak akan bawa mobil. Ini. Ya, kita mesti mengarahkan ya supaya jangan kebablasan. Jadi kadang-kadang ketegasan, kedisiplinan, kadang-kadang hukuman itu adalah demi dia, ya supaya kita kebablasan. Kalau diteruskan, TWS 12 ini. Kadang-kadang orang itu nyereweti, itu berarti sayang, setuju nggak? Kadang-kadang orang itu memberitahu berarti dia perhatian. Terjemahkan dong dengan hal positif. Aku ngomong, justru dia ini perhatian dan saya sama kita. Lek sudah tidak cinta, jadi jarang-jarang. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada istri yang memilih suaminya, dia cinta. Orang tua memilih anaknya itu saya, tapi bentuknya comel-comel terus. Nasihat itu baru. Ya makanya saya sering kali berkata begini, harus dibagi jelas nasihat dan nasihat, omelan ya omelan, ketegasan ya ketegasan, marah ya marah bagi. Apakah saya mampu Pak supaya betul-betul kebenaran? Apakah bisa? Jawabannya ya bisa. Ini jawabannya terakhir. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, kata Tuhan Yesus, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, bukan sesaat dan sebentar. Bukan, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Perhatikan, sebab Ia menyertai kamu, dan tidak hanya menyertai, tetapi Dia diam di dalam kamu.
Kalau kita ngomong kita punya Roh Kudus, tapi kalau masih marah-marah, itu berarti roh muda sudah. Katanya punya Roh Kudus tapi masih merokok, itu namanya Roh Kudus ya gitu. Kalau benar Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, harusnya kita berjalan untuk benar, mempersembahkan hidup berjalan benar. Ngakunya ada Roh Kudus, tapi hidupnya nggak benar, ya perlu diragukan, karena Roh Kudus pasti memimpin kepada seluruh kebenaran. Ini jelas ya. Yohanes 16:13, tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam ini ayatnya seluruh kebenaran. Jadi saya berharap hari ini benar-benar Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita ya. Tidak hanya menyertai, tapi Dia diam di dalam kita, dan pastinya Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kalau ada yang tak benar ya, mari kita kembali kepada jalan yang benar, supaya hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan, dan saya percaya Tuhan akan menyenangkan hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu, Yesus Kau kebenaran. Bisa ya? Yesus Kau kebenaran. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita evaluasi diri kita. Adakah hal yang tidak benar dalam kehidupan kita? Seperti yang saya katakan, dalam perkataan, bisa jadi laku, perbuatan, sikap, dalam bekerja, dalam melayani. Ayo kita berubah. Sudah waktunya kita berubah. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat kita akan menanggung akibatnya. Dialah kebenaran. Kita sebagai umat Kristus harus juga berjalan untuk kebenaran, mempersembahkan hidup untuk kebenaran. Haleluya. Terima kasih.
bahwa kita datang kepada Tuhan, diterimanya dengan baik. 24 jam sehari kita diterima oleh Tuhan. Bahkan kita menjadi orang yang dikasihi di sana, dekat dengan Tuhan. Tapi jelas Alkitab mengatakan, kalau kita menuruti keinginan dunia, hidup tidak benar, itu akan menjauhkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita punya anak itu baik. Kita gak emang memberikan sesuatu kepadanya. Kalau kita punya perusahaan misalnya, suatu hari kita akan memberikan tanggung jawab itu kepada anak yang benar. Tapi coba kalau kita punya anak yang satu hidupnya gak betul, gak benar, mana mungkin kita mempercayakan tanggung jawab itu kepadanya? Kalau anak hidupnya gak benar, apa terus kita terus dikasih? Tak mungkin. Hari ini mari kita bertobat. Kalau ada hal yang tidak benar dalam hidup kita, hal yang tidak betul dalam hidup kita, ayo kita berubah. Kita yang paling tahu bagaimana yang perlu diubah dan bagaimana yang perlu ditinggalkan. Biar orang semua tutup mata. Ada hal yang tidak benar dalam hidup ini. Kalau kita mau berubah, akan kita berdoa bersama-sama. Tidak ada yang melihat, hanya kita berusaha dengan Tuhan. Kalau ada yang benar dalam hidup ini, mari kita tinggalkan, kita ubah hidup kita. Tuhan, inilah kami berjanji mau berubah. Barang siapa yang datang kepada Tuhan mengaku kesalahannya, dia siap mengampuni dosanya dan memulihkan yang ada. Tuhan, ampuni kami bila kami salah. Pulihkan kami, pulihkan aku ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan kuasa sejarah yang selalu mempengaruhi kami, mengintimidasi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan kuasa. Aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Hidupku bukannya aku lagi, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku mau hidup baru bersama dengan Tuhan, menghidupi kehidupan yang baru. Segala perbuatan daging di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan semua. Mulai hari ini Tuhan, kami berjanji mau hidup benar di hadapan, supaya lewat hidup kami namamu dipermuliakan, dan tidak hanya itu banyak jiwa dimenangkan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, taruh firman dalam hidup kami, terus berbicara menuntut kami untuk selalu hidup benar, sehingga sungguh-sungguh yang menyenangkan hatimu. Sudah waktunya hari ini kami mempersembahkan hidup ini untuk hidup benar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Berkati kami semua, berkati yang sudah tidak bisa lagi, berkati ibadah ini setiap hari Sabtu. Kiranya ada banyak jiwa yang datang, dan di tempat ini kuasa Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Mari sudah berdoa dan mengucap syukur, katakan bersama. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.